Sahabat-sahabat, beruntunglah kita menjadi bangsa Indonesia karena di samping kita memiliki kekayaan alam yang melimpah, keberagaman hayati, kemudian suku, bangsa, dan agama yang sangat beragam, kita juga memiliki banyak bahasa daerah. Tercatat pada tahun 2018, Indonesia itu memiliki 801 bahasa, dan ini menempati urutan kedua negara yang memiliki bahasa daerah terbanyak setelah India, yaitu India memiliki 1599 bahasa. Negara tetangga kita Malaysia hanya 137 bahasa daerah, dan di Singapura konon bahasa resminya cuma ada 4. Ini merupakan kebanggaan kita bersama. Karena keanekaragaman bahasa inilah, maka tentu saja logat, dialog, dan ideoleknya juga berbeda. Selain itu, dalam ilmu linguistik itu ada namanya langgam bahasa. Langgam bahasa itu cara, model yang khas dari penutur bahasa suatu daerah. Contohnya kalau orang Sunda itu pelan dan halus. Misalnya, bagaimana kabarnya AA? Lama nggak ketemu, sehat. Kumaha kabarnya AA? Lami teka pendak, damang, kan gitu. Kalau orang Jawa, Jawa yang kromo inggil itu pripun kabare? Bagaimana kabarnya? Sehat? Lami boten panggih. Nah, itu berarti orang Jawa. Orang Batak itu kan langgamnya lebih keras lagi. Macam mana pula itu? Lama tak jumpa, giliran jumpa minta duit. Orang Ambon itu satu grade langgamnya di bawah orang Batak itu. Kakak, kata orang mukaku beda. Orang Bali juga aksentuasinya mirip-mirip. Langgamnya mirip-mirip, hanya saja ada aksentuasi, ada penekanan pada huruf T. Dia bilang kalau misalkan itu, dia bilang itu. Nah, hari Sabtu toko sepatu tutup. Itu orang Bali. Ini perbedaan langgam. Bahasa daerah Jawa pun meskipun sama-sama Jawa juga memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bahasa Cirebon, bahasa Tegal, bahasa Indramayu, kemudian Ngapak, Solo juga beda-beda. Kalau orang Cirebon itu cenderung cepat kalau berbicara, kalau menuturkan bahasa. Kalau orang Solo itu cenderung langgamnya itu lambat. Makanya ketika orang Cirebon dengan orang Solo duduk bareng, kemudian mereka itu merokok, dan mereka itu mengenakan blangkon, adat Jawa tentunya. Nah, itu ketika salah satu dari mereka merokok, kemudian menyentrikkan rokoknya dan abunya itu lompat ke kepala, ke blangkon, maka secara sigap dan cepat orang Cirebon langsung mengatakan, punten mas, kula boten sengaja. Tapi kalau orang Solo beda. Ketika abu rokoknya orang Solo itu lompat ke kepala orang Cirebon, orang Solo ngomongnya begini, pangapunten Kang Mas, sak mongso-mongso kula niki ngerokok ceracaipun meletik dumateng blangkon panjenengan. Sak niki blangkon panjenengan sampun mulat-mulat dadi geni. Wah, ini kan kanan gamnya terlalu lama. Kita loncat lagi ke Riau. Orang Riau itu biasa berpantun. Makanya ketika ada orang yang naik pesawat dari Jakarta, kebetulannya ini orang kampung, sehingga dia ketika mau BAB di pesawat terbang itu tidak bisa, sehingga menahan BAB itu sampai turun nanti di Bandara Riau gitu. Nah, setelah terburu-buru kemudian dia cari toilet, cari WC, ternyata ada yang nunggu orang Riau. Begitu sampai di situ terburu-buru, orang Riau langsung disambutnya dengan pantun. Celana bukan sembarang celana, celana panjang baju berdasi. Tak pandang udo datang dari mana, masuk WC harap permisi. Nah, ini orang yang dari Jakartanya kan, karena dia berpantun, akhirnya dibalas dengan pantun lagi. Emas perak adalah harta, harus dijaga sampai mati. Saya nahan berak dari Jakarta, mohon pakai WC barang sekali. Dibalas lagi sama orang Riau-nya tuh. Zaitun bukan sembarang zaitun, zaitun bulat seperti semangka. Udah pintar sekali berpantun, silakan pakai WC mana suka. Nah, akhirnya orang yang dari Jakarta ini sudah kadung berpantun, akhirnya berpantun juga. Zaitun bukan sembarang zaitun, kembang zaitun ada di sana. Dari tadi Udo minta berpantun, saya sudah berak di celana. Demikianlah sahabat, sampai bertemu kembali. Ingat, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, dan cintai sastra.